Selamat malam. Momen Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Kebijakan dan aturan terkait Nataru juga terus disosialisasikan. PPKM level 3 yang dibatalkan oleh pemerintah membawa angin segar bagi para pelaku usaha. Tidak terkecuali kawan-kawan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Lantas bagaimana kesiapan PHRI dalam menyambut Nataru tahun ini? Dan bagaimana target okupansi yang mereka harapkan? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, kembali lagi bersama saya Mei Diana. Kali ini masih di Dialog Nasional NTV. Momen Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata pemirsa, tentu kebijakan dan aturan terkait Nataru ini terus disosialisasikan oleh pemerintah. Nah, PPKM level 3 yang dibatalkan oleh pemerintah ternyata membawa angin segar bagi kita semua. Tidak hanya masyarakat, tapi juga masyarakat mereka yang punya usaha, para pelaku usaha, tidak terkecuali kawan-kawan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kali ini saya akan berdialog dengan kawan-kawan PHRI Banyuwangi, Jember, dan Situbondo terkait kesiapan dan persiapan mereka menyambut Nataru. Di studio sudah hadir Ketua PHRI Banyuwangi, Bapak Zainal Mutakin. Pak Zainal, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Ya. Kemudian di sebelah Pak Zainal ada Ketua PHRI Jember, Bapak Teguh Suprayitno. Pak Teguh, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Baik. Dan di sebelah Pak Teguh ada Ketua PHRI Situbondo, Bapak Taufik Hadi Suryanto. Pak Hadi, sehat? Terima kasih Pak Hadi, Pak Zainal, Pak Teguh sudah hadir meluangkan waktunya di studio NTV. Kita berdialog soal kesiapan PHRI dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, dalam menyambut Nataru. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan pasti tentunya soal bagaimana persiapan di masing-masing tempat nih. Di Pak Zainal Mutakin dulu di PHRI Banyuwangi, ini bagaimana persiapan kawan-kawan PHRI untuk menyambut Nataru? Iya, terima kasih Mbak Mi. Menyambut Nataru ini kebetulan diberlakukan, dikeluarkan Imendagri di seluruh daerah itu level 3, di mana di situ tidak ada penutupan, cuma terkait pembatasan aja. Jadi kita menerima dan menangkap ini semua karena memang aturan dari pusat, kebetulan sebetulnya aturan dari pusat itu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Tapi kebijakan dari pemerintah daerah tidak melakukan penutupan, tapi di situ dilakukan pembatasan, bahkan justru jam operasional ditambah. Yang tadinya itu Imendagri level 2, 3 itu sampai jam 8 malam. Tapi saat sekarang menjelang Nataru ini dengan diberlakukan Imendagri, kita diberi keleluasaan jam operasional sampai jam 22. Gitu. Tapi setelah itu tidak diperkenankan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi memang gitu. Ya angin segar, betul angin segar ya Pak ya, Imendagri yang keluar ini. Berbeda lah. Sangat berbeda. Ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Tadinya jam 8 selesai, sekarang jam 22, jam 10 malam diberikan batas waktu sampai jam 10 malam. Kemudian Pak Teguh, bagaimana dengan PHRI di Jember? Bagaimana kesiapannya menyambut Natal dan Tahun Baru tahun ini Pak? Terima kasih. Kalau kami PHRI di Jember siap menyambut, artinya begini, kami siap untuk mengadakan acara meskipun ada pembatasan, karena memang di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 khususnya itu kan acara-acara sudah tidak boleh, semua tempat wisata ditutup, dan dua lebaran terlewatan kita tidak pernah ada acara. Yang biasanya selama ini sebelum pandemi, di bulan-bulan lebaran, Nataru ini kan kita PHRI ini kan panen, banyak acara di situ, banyak kegiatan lah istilahnya. Lah ini kita menyambut baik keputusan Imendagri, di mana memang PPKM level 3 kemarin dibatalkan atau ditiadakan, tetapi ada pembatasan-pembatasan khusus untuk tidak mengadakan acara yang mengumpulkan konsentrasi massa. Jadi paling tidak itu bisa memutus mata rantai COVID ya. Jadi kalau kami siap, kami
siap mengadakan acara sebatas peraturan pemerintah. Ya. Sebatas yang diinstruksikan Betul, oleh pemerintah tentunya ya. Dan kalau dari Jember sendiri siaplah untuk mengimplementasikan hal tersebut gitu. Pak Hadi, bagaimana dengan di Situbondo Pak Hadi? Bagaimana kawan-kawan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Situbondo persiapannya menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya Mendagri yang 66 dan 67, kami melakukan koordinasi dengan Pemkab setempat, dengan TNI Polri, Polres dan Kodim, serta Dinkes dan para anggota. Di mana kita ini tahun ini itu sudah ada kelonggaran dalam hal segi PPKM level 3. Maka teman-teman ini sedang bersiap juga mengajukan beberapa tempat itu untuk segera bisa dibuka kembali. Ini masih dalam batas pengajuan ya untuk membuka DTW yang kemarin tutup. Sedang dibahas saat ini dan kami berharap dengan adanya kelonggaran maka DTW itu bisa dibuka sementara dalam rangka perjalanan wisata. Otomatis dengan perjalanan wisata itu dari Nataru ini ada mobilitas di pelaku perjalanan sehingga bisa menjadi angin segar dan baik bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran. Gitu. Rata-rata sih sama sebenarnya ya Pak Zainal ya, bahwa di setiap kabupaten yang hadir pada kesempatan kali ini adalah persiapannya ya sama-sama siap dan sama-sama siap untuk mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat yang akan nanti mungkin dari Pemda kan beda-beda biasanya tuh Pak ya. Kemudian Pak Zainal yang ingin ditanyakan juga adalah tentu ini kan sudah 2 kali kita di masa pandemi, 2 kali Nataru di masa yang terbatas seperti ini. Perbedaannya, nah di masa pandemi itu kita juga belajar satu lagi istilah-istilah adalah okupansi yang sering dibicarakan orang. Okupansi ini apa sih? Kemudian akhirnya kita tahu gitu bahwa okupansi itu hunian ya Pak ya. Ya. Bagaimana kemudian tingkat hunian di masa kemarin yang tahun kemarin tentu masih dalam masa pandemi. Terpurukkah, seperti apakah ceritanya, kemudian nanti misalnya di tahun ini harapannya seperti apa untuk okupansi ini Pak? Ya, kalau di tahun 2020 di mana pada saat Nataru pada tahun yang lalu justru untuk di Banyuwangi saya terkaget. Kenapa tuh? Karena perbandingan pada waktu itu tingkat hunian atau okupansi tahun 2019 dengan 2020. Di mana di saat tutup tahun itu kalau saya ingat ada di data saya tingkat hunian Desember tahun 2020 itu 60%, 60% koma sekian tingkat hunian. Padahal pada waktu itu 2020 itu pembatasannya sangat ketat dibandingkan sekarang. Betul. Tidak ada ini ya istilahnya tetap jam 8 kalau tidak salah pada waktu itu. Jadi tidak ada kegiatan seperti kayak perayaan kembang api segala macam sama, dan saat sekarang juga sama, tidak ada perayaan kembang api segala macam, tidak ada. Cuma jam operasional yang tadi saya sampaikan sampai jam 22 itu tadi. Cuma dari tingkat hunian saat sekarang yang Desember saat sekarang karena masih ini kurang 10 hari ya. Saya monitor ini cukup baik lah, cukup baik. Cuma kita tidak bisa membandingkan secara detail antara yang 2020 dengan 2021 ini. Cuma average kemarin saya lihat itu teman-teman ada di angka 50%. 50%. Kalau tahun 2020 itu 60 itu bagus ya Pak, angka yang bagus ya? Wah luar biasa sekali karena di saat pandemi. Betul, di saat pandemi. Saat 2019 itu kan nggak pandemi, itu tidak ada 60, saya lupa itu. Berarti justru kemarin pas pandemi 2020 itu angkanya bagus itu 60. Angkanya bagus sekali, tapi di bulan-bulan sebelum Desember sangat terus sekali. Bahkan hunian tingkat hunian 10%. Kita teman-teman sama. Kalau di Pak Teguh di Jember sendiri seperti apa di tahun pertama pandemi itu? Natarunya bagaimana tuh? Di tahun pertama karena di tahun 2019 itu kan acara Nataru kan sangat meriah ya. Jadi ada pesta kembang api di tengah malam pergantian tahun itu kan mereka teman-teman hotel ini biasanya membuat acara meriah di situ sampai pergantian tahun. Kalau di tahun kemarin
banyak sekali pembatalan acara yang karena memang dibatasin oleh pemerintah waktu itu. Tempat wisata juga tidak boleh buka, tempat-tempat hotel dan restoran itu dibatasin jamnya, sehingga memang jam 8 harus tutup. Jadi karena memang di waktu itu kita level 3 kalau tidak salah ya. Cuman waktu itu bukan PPKM, istilahnya masih banyak istilah ya, PSBB dan lain sebagainya. Banyak sekali istilah ini, Ya, Pak. kalau di Jember sangat terpuruk ya, artinya terpuruk itu mungkin nggak sampai 50% hunian kita. Tapi untuk di tahun ini mungkin masih bisa lah, karena memang batasannya tidak terlalu ketat seperti tahun kemarin. Tahun kemarin aja teman-teman yang datang ke hotel itu pun harus mempunyai surat antigen dan lain sebagainya, surat apa ya, PCR waktu itu ya, dan wah banyak sekali lah. Sampai masih bingung ribet kita ya. surat Betul, apa karena lagi. terus terang aja memang di pariwisata terutama hotel itu adalah tempat pertama Betul. yang terpuruk. Karena apa? Karena mobilitas teman-teman ini kan dibatasin, tidak boleh pergi, tidak boleh ini, mau ke kabupaten tetangga aja sudah harus ada pembatasan kan di sana, ada penyekatan itu yang tahun kemarin di Jember tidak terlalu ramai. Harapan kami di tahun ini kita sedikit membaik lah. Ya, amin, Ya. amin. Semua harapannya seperti itu ya Pak ya. Gitu. Pak Adi, di Situbondo bagaimana Pak kondisi di tahun awal itu pandemi? Okupansi di Situbondo seperti apa? Di tahun awal, mungkin di tahun 2020 itu ya, masa pandemi itu, okupansi di perhotelan dan restoran di Situbondo itu rendah karena banyak sekali pembatasan-pembatasan. Pada awal bulan Desember ini, kami pelaku perhotelan itu sedikit ketar-ketir kemarin. Mungkin sama seperti Betul. yang lain ya. Begitu ada kata PSBB, kata PPKM. Ini pemerintah mau mengeluarkan apa lagi nih kira-kira? Itu merupakan pasti yang pertama terdampak dari wisata. Betul. Kayak perhotelan, tempat wisata, restoran itu terdampak. Begitu ada kata itu, waduh ketar-ketir nih. Tapi kita mengapresiasi dari langkah pemerintah yang kemarin dengan menarik dari kebijakan diberlakukannya PPKM level 3 yang itu merupakan angin segar bagi pelaku wisata. Di mana kita harapkan banyak perjalanan yang dilonggarkan. Ya. Sehingga tahun ini kita harapkan okupansinya itu naik. Semoga amin. Ya. Semoga seperti itu. Di tahun kemarin saja, kalau tadi Pak Zainal bilang terpuruk lah semuanya gitu ya Pak. Berapa banyak orang yang dirumahkan, tentu yang di tahun kemarin gitu kan. Ada banyak sekali teman-teman yang ya terpaksa harus kehilangan pekerjaannya demi seperti itu gitu. Nanti kita akan sambung lagi Pak Zainal, Pak Teguh, Pak Hadi soal bagaimana kemudian regulasi terkait hunian di masing-masing kabupaten gitu ya, bagaimana kebijakan dari masing-masing kepala daerah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Saya masih ngobrol soal kesiapan, bagaimana persiapan kawan-kawan PHRI dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Tadi di segmen awal sudah ngobrol banyak soal persiapannya, dan sama sebenarnya adalah masing-masing tempat ini, masing-masing daerah ini sama-sama siap untuk bisa menyediakan atau mengakomodasi Nataru yang aman, yang nyaman tentunya bagi masyarakat. Nah, di segmen kedua ini Pak Zainal, Pak Teguh, Pak Hadi, saya juga ingin tahu nih bagaimana regulasi terkait hunian di masing-masing daerah saat Nataru. Bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pak Zainal, soal kebijakan lah dari Bu Ipu, wejangannya apa untuk kawan-kawan PHRI seperti di Banyuwangi ini? Iya.
Kami kalau ngomong kebijakan itu sebetulnya sejak awal ya, kebijakan di COVID-19 ini selalu fluktuatif gitu. Kebijakan dari pemerintah daerah juga tidak. Tapi kita menyadari bahwa kebijakan itu memang diambil karena ada patokannya, istilahnya kebijakan itu juga tersentral atau tersenter dari pusat. Sehingga pemerintah daerah sangat hati-hati sekali dalam menerapkan itu, sehingga pada waktu itu yang paling terdampak itu ketika daerah destinasi atau tempat wisata itu ditutup, tidak beroperasional. Bahkan kami sempat pada waktu itu hearing dengan DPR, kita bersurat kepada Bupati supaya berilah kita kelonggaran di situ. Di mana pada waktu itu mulai sejak awal diberlakukannya PPKM level 4 itu, di mana semua tempat hiburan di-close. Sampai berapa bulan terakhir ini baru operasional. Tapi kami sangat memahami di situ kita tidak menuntut katakanlah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Sehingga kami menerima kebijakan itu dengan arif, dengan strategi bahwa bagaimana di saat pandemi ini kita memberikan trust and care kepada tamu, diantaranya kita konsisten menerapkan yang namanya protokol kesehatan itu. Jadi tidak ada kata lain, di saat pandemi itu kita kolaborasi, koordinasi, itu yang kita butuhkan di saat pandemi ini. Jadi kalau dari Banyuwangi seperti itu gitu ya Pak Zainal ya, memang sentralnya pusat, terus kemudian nanti kan Pemda juga mengikuti arahan dari sana gitu. Hanya saja nanti masing-masing kabupaten kan punya kebijakan yang berbeda-beda gitu, melihat kondisinya juga seperti apa. Kalau dari Jember, Pak Teguh, bagaimana kemudian kebijakan dari kepala daerahnya, dari pemerintah daerahnya di sana? Kami kemarin sempat rakor juga dengan instansi terkait dan Polres karena menyangkut operasi Lilin Semeru, artinya menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi memang kebijakan dari daerah kami itu tidak ada penyekatan di perbatasan. Jadi ini menjadi angin segar kembali bagi kami karena regulasi itu membuat teman-teman dari kabupaten tetangga, di mana di tempat kami di Jember itu kan pusatnya pembelanjaan, ada mall, ada pusat hiburan juga, ada gedung bioskop dan lain sebagainya, tempat hiburan juga banyak. Ini yang membuat angin segar bagi kami bahwa nanti regulasi dari pemerintah ini akan mendatangkan tamu dari tetangga sebelah, karena memang kayaknya teman-teman tetangga sebelah ataupun teman-teman wisatawan lokal ini kan tidak ada kata pandemi sebenarnya. Selama mobilitas tidak dibatasi, mereka akan bergerak. Itu mau nonton, itu mau ke hiburan dan lain sebagainya. Jadi regulasi dari tempat kami seperti itu kemarin. Tinggal nanti di Natal ini memang di gereja-gereja harus semua mengikuti protokol kesehatan, termasuk di hotel, karena program Peduli Lindungi, di mana kita harus scan barcode dan lain sebagainya untuk mengetahui, kita tracing bahwa teman-teman ini yang mau ke mall, mau ke gereja ataupun mau ke tempat hiburan itu sudah tervaksin atau belum? Ya, karena memang di tempat kami sendiri belum level 3, masih level 3 maksudnya, belum sampai 60% untuk vaksinasi. Ini yang membuat kami yang harusnya ini segera bisa terangkat lah, seperti kabupaten tetangga kami, termasuk Banyuwangi, mungkin Situbondo. Ini yang membuat kami sedikit lebih diperketat, meskipun regulasinya ada. Itu yang membuat kami sedikit pandangan segar lah. Ini kami banyak datang lah. Makanya vaksinasi ini PR bersama banget ya Pak ya. Bersama. Kerja bersama, nggak bisa pemerintah sendirian gitu. Kemudian kalau dari Situbondo, Pak Karna ada wejangan apa Pak Hadi untuk kawan-kawan PHRI di mana di Situbondo? Bagaimana kebijakan dari masing-masing kepala daerah? Baik, bahwa penanggulangan COVID-19 ini merupakan usaha bersama ya, seluruh elemen, baik itu negara, pemerintah ya, TNI, Polri, sektor private, sektor swasta, juga masyarakat. Yang dilakukan saat ini selain koordinasi mengenai dibukanya tempat wisata, ada minimal dua yang kita ajukan untuk permohonan bisa dibuka kembali, itu Desa Wisata Kampung Blegok dan Baluran. Kami harapkan permohonan ini bisa disetujui dengan adanya kelonggaran dari kebijakan tersebut. Selain itu, kami juga masih mengejar angka 70 untuk tingkat vaksinasi. Mungkin kalau sekarang berkisar sekitar 60-an ya, 60 lebih ya. Dimana yang akan
dilakukan ke depan ini di luar yang 12 tahun juga usia 6 sampai 11 tahun itu didorong untuk mengikuti vaksinasi, dan juga nanti lansia-lansia di luar yang keterbatasan ada komorbid dan apa, kita himbau dan kita harapkan juga ikut vaksinasi sehingga bisa menambah angka mencapai 70% begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kondisi masing-masing kabupaten berbeda ternyata di angka vaksinasi Pak Zainal. Kalau Banyuwangi sudah sampai target gitu, iya sudah 70%. Kalau Jember ternyata belum dan Situbondo ternyata belum. Ini berpengaruh nggak sih nanti terkait dengan Inmendagri yang turun gitu ya? Saya kira juga ada pengaruhnya kan, karena memang tolok ukurnya, indikatornya itu dari pencapaian vaksin kan ya. Tentunya sangat berpengaruh sekali, sehingga kita bisa, yang tadi saya sampaikan, bisa memberikan kepercayaan kepada tamu atau wisatawan yang mau berkunjung ke Banyuwangi ini bahwa masuk ke Banyuwangi itu sudah aman. Tapi jangan sampai terlena hal ini, karena memang banyak di menjelang Nataru ini sudah reservasi-reservasi yang dilakukan gitu ya, sehingga kita harus lebih meyakinkan, memberikan kepercayaan kepada pengunjung atau tamu bahwa masuk Banyuwangi it's okay, nggak ada apa-apa. Ada aman gitu, ada safe lah di sini. Berarti kalau misalkan yang belum gitu, seperti Jember dan Situbondo, Pak Teguh dan Pak Hadi, apakah kemudian nanti ada fasilitas vaksinasi on the spot gitu di hotel? Misalkan saya kepingin ke Jember gitu ya, mau liburan, terus kemudian ternyata saya belum vaksin 2 kali gitu, kemudian saya masuk nggak boleh, apakah ada vaksinasi on the spot kira-kira? Kalau on the spot tidak ya, mungkin kita mengarahkan ke fasilitas umum untuk vaksin di terdekat ya, puskesmas dan lain sebagainya. Ini yang bisa kami lakukan karena apa? Ya sudah resiko ya, teman-teman yang belum vaksin kalau mau pergi harus ketar-ketir. Kenapa? Bisa ditolak di sana kemari kan? Ini yang harus sering digaungkan bahwa vaksin itu perlu. Jadi kalau memang belum vaksin ya mau tidak mau itu memang sudah ketentuan pemerintah dan kita mengikuti. Kalau di tempat kami sebenarnya dari teman-teman pariwisata harusnya sudah 95% mereka sudah vaksin. Mungkin yang punya comorbid atau penyakit bawaan yang sampai saat ini belum bisa divaksin, tapi hanya sedikit lah. Tapi yang tamu ini sudah wajib, karena kami mempunyai namanya aplikasi Peduli Lindungi untuk men-tracing siapa yang datang. Itu kan kelihatan bahwa kalau mereka ngetap ke tempat kita, akan kelihatan itu sudah vaksin berapa kali. Kan ada kelihatan di aplikasi itu. Jadi hampir semua di tempat mal kami hampir semua memakai program itu, aplikasi itu. Hotel juga begitu. Ini yang kita siapkan karena memang kewajiban dari pemerintah seperti itu. Jadi pandemi kit lah aplikasi Peduli Lindungi ini harus semua sepertinya harus ada terinstall semua di gawai masing-masing. Kalau di Situbondo bagaimana Pak? Adakah kemungkinan kebijakan vaksinasi on the spot seperti belum ada sih kalau selama ini ya, mungkin Situbondo mempelopori itu. Kalau untuk vaksinasi itu kan sebenarnya memerlukan tenaga kesehatan yang mumpuni dan certified ya, bersertifikasi. Di kami rata-rata pengusaha perhotelan dan restoran itu tidak memiliki tenaga kesehatan tersebut. Maka biasanya kami arahkan ada yang reguler atau berkala itu mengadakan program vaksinasi seperti di puskesmas, di rumah sakit, dinkes, di Kodim, di Polres, itu kami arahkan ke sana. Tinggal melihat stok dari vaksin itu sendiri, apakah itu Sinovac, AstraZeneca atau Moderna, tergantung dari vaksin pertama kalau mau 2 kali ya, atau tergantung ketersediaan vaksin untuk 2 dosis. Biasanya begitu yang kita arahkan. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau saya juga kulik lagi, berarti yang membedakan sekarang ini gitu ya Pak ya, regulasi soal protokol kesehatannya apakah bukan lebih kendor ya, tapi apakah tidak seketat yang awal dulu kalau berdasarkan Inmendagri? Untuk penerapan protokol kesehatan saya kira juga semakin ketat ya, tapi karena itu sudah semakin ketat, karena itu sudah menjadi regulasi dari pusat, ketentuan dari pusat, mau tidak mau kita juga harus mengikuti. Jadi tetap
kalau orang pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer itu kemana-mana kita sudah bawa seperti itu ya. Di mobil aja saya kira Pak Hadi, Pak Teguh ini di mobilnya ada hand sanitizer sudah. Bahkan mungkin masker itu disediakan ketika lupa kita ini udah pasti Pak. Di mobil satu box, di rumah satu betul. box. Selalu ada cadangan. Cadangan ya. Jadi justru semakin ketat ya Pak ya. Semakin ketat kalau menurut regulasinya untuk masuk ke hotel, ke tempat wisata justru semakin ketat. Saya senang banget kemarin di Banyuwangi itu ada satu event di hotel. Maksudnya geliat event di hotel ini sudah mulai nampak lagi gitu Pak Zainal ya. Jadi senang banget, dan protokol kesehatannya kemarin di salah satu anggotanya di Banyuwangi sampai di bawah alas kaki disemprot juga loh. Iya, iya memang ada. Itu sejak awal sih, sejak diterapkannya apa itu PSBB segala macam itu kita berkomitmen pada waktu itu kita punya ide bagaimana sih ini menangani nanti. Saya percaya nggak percaya sih Pak. Iya, COVID pada waktu pertama apa sih ini? Ini percaya nggak percaya. Tapi akhirnya kok dampaknya begitu besar. Akhirnya kita berkumpul dengan teman-teman seluruh hotel dan restoran di Banyuwangi ini bagaimana nanti untuk mengantisipasi itu, sehingga muncullah ide setiap masuk ke hotel harus ada tempat cuci tangan itu, terus kemudian harus memakai masker, kemudian jaga jarak sampai ada ini di hotel itu ada jarak satpam juga itu, semuanya kita lakukan sejak awal seperti itu sih. Semuanya sejak awal seperti itu ya Pak, meskipun di Jember, di Situbondo. Mungkin sama, mungkin perilaku aja yang akan berubah. Kita dulu ketemu teman bersalaman, sekarang mungkin hanya mantu. Gini aja Pak, dulu cipika-cipiki. Ataupun jotos-jotosan begini. Ini yang mungkin perilaku itu yang akan berubah sedikit lah. Karena memang benar Pak Zainal bilang semakin ketat. Jadi aplikasi ini harus, makanya kalau naik kereta kan orang anak di bawah umur itu kan tidak boleh. Harus ada pendamping dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus kita ikutin lah, karena itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi ya kita ngikut saja dari saran pemerintah yang terbaik lah. Nataru di depan mata gini sudah kelihatan belum sih reservasi? Mungkin udah yang booking gitu udah kelihatan. Harusnya sudah ya, cuman kemarin ketar-ketir karena level 3 semua harus di level 3, ini yang membuat kami ini sedikit ketar-ketir ya. Berpikir lagi, waduh ini bisa-bisa apa namanya teman-teman yang, karena terus terang aja mungkin kalau di tempat kami di Jember ini mungkin pekerja ini tinggal separuh. Jelas saja mereka sudah alih profesi dan lain sebagainya karena keadaan ya. Ini teman-teman saya lihat sudah mulai rame, teman-teman sudah membuka beberapa lowongan kerja di tempat kerja masing-masing. Jadi ini mulai membaik lah. Semoga ini meningkat. Bukan terus harus dicegah mobilitasnya, ini yang kami tidak setuju sebenarnya. Justru yang diketatkan adalah ya protokol. Peraturan, betul, peraturan dan protokol. Kalau di Situbondo gimana Pak? Udah kelihatan belum tingkat reservasinya nih menjelang Nataru di depan mata loh ini sudah. Ya, kalau di Situbondo beberapa itu mungkin sudah ada juga ya reservasi bagi kita, terutama tamu yang untuk perjalanan jauh. Dengan dibukanya PPKM level 3 dilonggarkan, maka kunjungan wisata seperti ke Bali dan Banyuwangi juga itu makin meningkat. Nah, otomatis itu juga dilewati, mereka juga reservasi untuk istirahat dan nanti lanjut ke Bali, ke Lombok dan lain-lain. Gitu. Oke, kalau Banyuwangi Pak, ini pintu gerbang dari Bali, kemudian dari tetangga gitu ya, kabupaten tetangga. Gimana kira-kira, banyak wisata juga kan di Banyuwangi? Iya, tadi yang sudah saya sampaikan, pokoknya destinasi itu jangan ditutup gitu aja. Iya. Kuncinya itu. Kalau ditutup, hotelnya sepi nanti. Pasti. Kalau orang tujuan ke suatu daerah itu lebih kepada menikmati wisatanya. Nah, dari wisata ini lelah dia akan bermalam gitu. Jadi akan menghuni hotel-hotel kita. Tapi dengan saat sekarang walaupun dilakukan PPKM level 3 Inmendagri ini, tapi kan di ujung mana Kalibaru sampai sana itu kan tidak ada penyekatan. Betul. Tidak ada penyekatan. Saya setuju dengan Pak Teguh tadi. Jadi mobilitas itu jangan dibatasi. Kalau yang terpenting perketat aja prokesnya. Oke. Jadi memang kalau bicara soal regulasi, masing-masing daerah ini punya regulasinya masing-masing tentunya. Betul. Berkaca
di pusat gitu ya. Jadi pusat turun, kemudian di bagaimana mengimplementasikan di masing-masing kabupaten, di masing-masing daerah. Baik, sepertinya nanti kita akan lanjut lagi di segmen ketiga, Pak Zainal, Pak Teguh dan Pak Hadi. Kita akan ngobrol soal juga batasan-batasan, tadi ada waktu untuk dibatasi gitu ya, sampai jam 10. Kemudian nanti apakah ada tambahan event misalkan di jam 10 ke atas itu saya ingin ada event diperbolehkan atau tidak, nanti kita akan bahas. Tetap di Dialog Nasional NTV, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih ngobrol bareng kawan-kawan PHRI. Kita masih ngobrol soal kesiapan PHRI dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Pak Zainal, Pak Teguh dan Pak Hadi, tadi kita sudah sampai di regulasi persiapan masing-masing kabupaten soal Nataru ini. Kemudian kalau misalkan di hotel gitu ya Pak, let's say di hotel lah, ketika ada batasan nih sampai jam 10 malam, itu batasannya kan seperti itu tuh di aturan. Apakah kemudian ada aktivitas indoor di dalam ruangan yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu? Di masing-masing hotel menyediakan itu nggak sih gitu? Pak Zainal dulu. Ya, sesuai komitmen kita jam 22 kita pembatasan kegiatan di situ. Mau di situ ada katakanlah live musik segala macam atau mungkin apalah event-event yang lain yang diadakan oleh secara internal di manajemen masing-masing sampai jam 22. Tapi diharapkan dari pemerintah daerah itu jangan sampai ada pesta kembang api segala macam, terus kemudian yang sifatnya itu mengundang kerumunan. Jadi sehingga kita serahkan kepada manajemen masing-masing. Mungkin pada saat 22 sudah break, sudah tidak boleh kegiatan secara internal di indoor, mungkin untuk tamu-tamunya aja ya, mungkin bisa diadakan semacam kayak candlelight dinner. Kita cuma menyalakan lilin menyambut pergantian baru, tahun baru, kemudian kita berdoa di situ mudah-mudahan corona yang omikron ya, omikron apa itu ya, yang segala macam, yang delta yang ini sudah bersepakat berunding akan segera pergi begitu. Jadi itu kan menarik sekali gitu ya. Jadi silahkan bikin event mungkin dengan berdoa bersama itu sehingga menyadari bahwa kehadirannya COVID-19 ini dengan omikronnya, dengan deltanya itu sebetulnya kita tidak kendaki begitu loh. Jadi dia tahu diri pergi aja. Gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau misalkan pengemasannya sederhana saja gitu ya Pak Zainal ya, intimate dinner lah gitu, bisa bersama dengan keluarga. Kalau Jember juga mau nggak nih istilahnya menyadur seperti Pak Zainal? Kalau juga? Jember sudah, kami kemarin informasikan ke teman-teman untuk segera mengadakan rencana acara, di mana kalau memang secara private mereka akan lanjut dipersilakan. Yang penting kan mungkin hanya 1-2 keluarga, atau meskipun banyak keluarga di situ, tapi kan kecil-kecil ya, tidak mengundang massa dari luar. Kalau seperti Pak Zainal utarakan tadi, kalau memang ada kegiatan itu live musik atau apapun di situ ya harus berhenti jam 22. Memang di tempat umum pun, di alun-alun dan sebagainya ditutup, mulai sore udah tutup, nggak boleh masuk sudah untuk kegiatan massa. Jadi kalau di hotel ya memang biasanya hanya tamu-tamu internal mereka yang mereka paket untuk mungkin dinner di situ segala macam untuk merayakan tahun baru sampai tengah malam. Ya hanya lingkungan teman-teman hotel lah, teman-teman tamu hotel aja, tidak sampai
mengundang luar. Kalau mengundang luar boleh hanya jam 22 selesai. Sama sih, sudah kita utarakan ke teman-teman untuk segera membuat acara itu, biar paling tidak itu kan suasana di tahun-tahun ini menjelang tahun 2022 ini meriah lah istilahnya ya. Meriah tapi tetap aman ya Pak. Betul, harus perketat prokes. Betul, siap. Oke Pak Hadi, bagaimana di Situbondo sendiri seperti apa nanti ya? Apakah kemudian ketika ada jam malamnya nih, istilahnya jam malam ini jam 10 selesai, terus ingin sesuatu yang kepingin nih saya ikut pergantian tahun melek sampai jam 12 gitu kan, masih disediakan nggak? Atau nggak boleh tamu-tamu udah harus masuk kamar jam 10 gitu? Kalau di Situbondo kami mengimbau teman-teman juga menyampaikan bahwa untuk patuh pada jam operasional yang ditentukan. Jadi operasional sampai jam 22 jam 10 malam, baik operasional maupun acara dan event tertentu. Tetapi kami tidak melarang bahwa ada event kecil misalnya, bukan event ya, misalnya itu pribadi, keluarga kecil atau tamu 2-3 orang untuk menunggu sampai jam 12 malam itu diperbolehkan. Karena regulasi yang berlaku itu baru di tahapan event yang dengan banyak orang. Belum ada regulasi untuk tidur jam 10 malam, belum. jadi kami menyampaikan. Iya betul ya. Nggak masuk Mendagri itu ya. Jangan semoga nggak masuk nih setelah kita ngobrol seperti ini. Jadi untuk tamu-tamu yang hanya keluarga kecil mungkin atau tamu 2-3 orang bolehlah menunggu, mungkin apakah duduk di taman, apakah duduk di balkon, menunggu sampai jam 12 malam. Kemudian Pak Zainal, ini soal kita kan nggak mau nih ada klaster hotel gitu ya, tapi sejauh ini kalau di Banyuwangi ya Pak ya, saya belum pernah dengar tuh klaster hotel, ya kan? Gimana nih kawan-kawan THRI ini menyikapi hal ini gitu? Upaya yang dilakukan apa sih kok sampai ya jangan sampai ada klaster hotel gitu? Rahasianya apa? Yang pastinya dari anggota kita dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Banyuwangi ini kita selalu komitmen sejak awal menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Itu dulu yang pertama, karena memang Pak Teguh tadi menyinggung sekarang salaman aja nggak begini, pakai begini, cuma namaste, ada namaste, dan jarak jauh itu kan juga membatasi kita. Jadi kita konsisten menerapkan itu. Cuma dari aturan-aturan yang diberlakukan maupun regulasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini maupun dari pusat, kami dari pelaku usaha pariwisata ini komitmen terkait itu, siap untuk menerapkan itu sehingga jangan sampai terjadi klaster-klaster baru. Betul. Nah, yang perlu dijaga dalam hal ini adalah bagaimana masyarakatnya. Kalau masyarakat pengusaha seperti kita ini, saya kira sudah konsisten ya, sudah katakanlah memang harus itu yang dilakukan, kita lakukan. Tapi bagaimana dengan masyarakat di luar sana, begitu? Kalau kita tidak bisa menjaga ini dan dari petugas gugus COVID sendiri tidak secara konsisten juga melakukan pengawasan ini, jangan sampai nanti kalau misalkan selama ini ya yang bisa saya katakan klaster hotel itu memang nggak ada, klaster restoran, klaster destinasi itu nggak pernah ada itu. Justru ya kemarin itu yang ramai-ramai ada klaster yang namanya klaster Wali Songo, klaster keluarga. Inilah yang memberikan dampak yang sangat signifikan kepada kita. Ketika terjadi klaster di situ di masyarakat, dampaknya kita yang merasakan. Kita dilakukan pembatasan lagi, ditutup lagi begitu. Jadi ini bagaimana masyarakat di luar sana juga sama dengan kita pemahamannya, menyadari dan menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten terkait dengan event-event yang dilakukan termasuk hajatan segala macam itu seperti apa. Jadi itulah kami komitmen pada dasarnya. Kami tidak mau ada klaster hotel, klaster restoran, klaster destinasi, dan itu kita menjaga. Betul. Jadi memang komitmennya yang kuat sebenarnya. Nah, karena kan PHRI ini juga tidak menyangkut pengusaha, let's say hotel, restoran saja, tapi juga menyangkut hajat banyak orang gitu ya. Jadi ketika misalkan di masyarakat
kendor lagi, kemudian ada pembatasan lagi, yang kena dampak pertama ya pengusaha Betul, ini. pasti tempat pariwisata. Tempat lah, pariwisata. orang-orang Kalau pariwisata. Jember sama Situbondo pernah ada klaster hotel nggak Pak? Nggak pernah. Kita jadi kalau dari restoran mungkin hotel adalah memang tempat orang mobilitas ya. Betul. Tapi mungkin bisa dilihat bahwa setiap hotel dan restoran pasti ada tempat pertama cuci tangan. Benar. Wajib masuk ada cuci tangan di situ dan wajib ada pengecekan suhu. Mungkin itu yang harus disiplin ya istilahnya. Kalau di tempat-tempat lain kami lihat sudah pada rusak ya, sudah pada rusak untuk tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau di restoran ataupun hotel saya kira harus dijaga betul itu. Memang ujung tombaknya di situ dan aplikasi Peduli Lindungi ini harus tetap harus dilaksanakan ya. Tracingnya harus. Yuk. Itu yang ada di tempat. Fasilitas cuci tangan tuh saya inget banget kalau di RTH airnya udah nggak ada, Iya. buka airnya udah nggak ada. Harusnya disiplin. Kalau di Situbondo pernah ada Pak klaster hotel? Di Situbondo juga belum pernah ada klaster hotel. Ya, ini semua berkat kerja bersama. Kita juga harus apresiasi dari tahun 2020 sampai 2021 ini peran pemerintah, TNI Polri juga dunia usaha dan masyarakat ini sangat besar. Masyarakat sekarang ini sudah banyak teredukasi, lebih banyak disiplin dan lebih memperhatikan protokol-protokol kesehatan sehingga klaster-klaster tersebut bisa lebih diredam. Saran dari kami juga untuk para pelaku perjalanan ini supaya tetap memperhatikan protokol, tetap menjaga apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, apa yang sudah dicapai oleh kita bersama ini, supaya seperti tadi yang Pak Jenderal katakan, mereka semua bersepakat untuk segera pergi. Wah, virus ini gitu ya. Berbagai varian itu sepakat. Gitu aja, ya. Udah capek, banyak sekali varian baru, udah kayak minuman loh ini. Banyak sekali variannya. Kemudian Pak Zainal, Pak Teguh, Pak Hadi, di satu syarat perjalanan itu adalah PCR nih yang diwajibkan begitu ya. Dan tenggat waktunya itu 1 kali 24 jam kalau tidak salah dipakai. Kalau menurut Pak Zainal, Pak Teguh, dan Pak Hadi, apakah kemudian ketika ada syarat PCR ini bisa berpengaruh terhadap okupansi justru meningkat, atau karena kalau dilihat dari harga semakin terjangkau, atau justru berpengaruh orang males nih mau bepergian? Kira-kira kayak gimana Pak Zainal melihatnya? Iya, awal diberlakukan istilahnya ketentuan seperti itu, kita juga terkaget-kaget ya, karena mungkin menurut prediksi dan pandangan kita ini akan membawa dampak, orang akan mungkin males mau keluar, mau bepergian begitu. Tapi karena regulasi ini dibuat, peraturan ini, kebijakan ini dibuat seluruh secara nasional, seluruh Indonesia diterapkan itu, sehingga mau tidak mau ketika orang mau bepergian, nggak usah ke destinasi deh sekarang. Misalkan mau mengunjungi keluarga atau di daerah lain yang harus menggunakan pesawat, mau tidak mau ini kan harus dilakukan. Cuma yang menurut saya ini tidak membawa dampak lah, katakanlah tidak berpengaruh, karena memang harga dari PCR itu sekarang sudah terjangkau. Kalau dulu kan nggak ada diskon sama sekali. Dulu selangit sekali tuh harganya. Nggak ada diskon, sekarang sudah ada keringanan itu dari pemerintah daerah, bahwa memang saat sekarang ini kita melakukan kebiasaan yang tidak terbiasa. Jadi mau tidak mau seperti itu. Kalau cuma masker, cuci tangan ini sudah biasa. Kita lakukan, tapi hal-hal yang lainnya mungkin akan juga menjadi terbiasa bagi masyarakat. Ini lama-lama kita jadi terbiasa untuk harus terbiasa untuk segala macam yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau Pak Teguh sendiri melihatnya seperti apa? Ya sama. Berpengaruhkah? Kalau berpengaruh pasti ya, tetapi itu menjadi suatu resiko bagi teman-teman yang ingin perjalanan. Jadi kalau sekarang resiko anak kecil nggak boleh naik kereta umpamanya, karena memang dulu di bawah 12 tahun tidak boleh. Itu memang itu yang harus dilakukan gitu loh. Kalau kami mendukung pemerintah, karena apa? Kalau ada klaster baru lagi ini yang tambah membuat kami repot gitu loh. Jadi kalau selama ini PCR untuk pesawat, perjalanan darat harus antigen, tapi kan hasilnya cepat sekarang. Dulu kan nunggu berapa hari kita harus tahu hasilnya. Sekarang kan ditunggu 15 menit sudah kelihatan bahwa ini harus dilanjut apa tidak. Kalau positif harus
kembali ataupun harus mandiri atau harus dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau memang negatif kan sudah lolos. Itu yang lain juga sama. Hampir mungkin semua kegiatan di hotel, termasuk rapat dan lain seminar, itu kan semua harus swab antigen. Kalau positif ya harus pulang gitu loh. Kalau mau lanjut seminar maupun pelatihan ya harus negatif. Betul. Nah ini menjadi kebiasaan baru karena apa? Karena sekarang ini kan banyak sekali varian seperti Omicron dan lain katanya seperti banyak varian minuman ya. Nanti ke depan mungkin ada lagi varian baru. Nah ini ya sudah kewajiban lah, kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan ya. Itulah yang harus ditanggung. Ya, biar sama-sama bisa jalan, semuanya bisa aman lah istilahnya ya. Memang konsekuensinya kalau ingin melakukan perjalanan ya seperti itu aturannya gitu kan, kebijakannya seperti itu. Pak Hadi melihatnya akan menjadi pengaruh yang positif atau kurang positif syarat PCR ini untuk tingkat okupansi tentunya, tingkat kunjungan ke hotel. Di awal pandemi tentunya hal itu membatasi dan mobilitas juga membatasi dalam hal segi budgeting ya. Betul. Untuk perjalanan, sehingga orang akan berpikir untuk naik pesawat harus pakai PCR, mahal sekali. Mau perjalanan ini harus pakai antigen dan lain-lain. Tetapi mungkin pada kuncinya nanti itu pada kata new normal. Nah sekarang hal tersebut dengan sudah banyaknya edukasi masyarakat ya, kesadaran sendiri untuk menyudahi pandemi ini, maka kata new normal ini menjadikan hal seperti PCR dan antigen itu satu hal yang wajar. Ya sudah jadi ya ini peraturan, ini dipergunakan untuk menekan angka penularan dan lain-lain. Nah dengan adanya kesadaran masyarakat ini maka mereka sudah terbiasa, dan saya rasa saat ini untuk hal itu tidak terlalu menjadi hal yang signifikan ya, untuk menghalangi satu perjalanan atau wisata begitu. Karena memang sekarang harganya saja sudah terjangkau. Ingat dulu awal-awal bisa sampai berapa juta gitu ya, sekali keluar. Bisa 2,5 dong. Misalkan budget untuk traveling aja tuh 2,5 bisa 3 kabupaten loh itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kita masih ngobrol soal kesiapan PHRI dalam menyambut Natal dan Tahun Baru setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita sudah di segmen terakhir, tidak terasa Pak Zainal, Pak Teguh, Pak Hadi. Terakhir, bagaimana harapan dari target hunian di Nataru tahun ini, Pak Zainal? Ya, pastinya harapan di Nataru tahun ini karena memang tidak ada penutupan daripada destinasi juga, malah ada pelonggaran, tapi dengan pembatasan harapan kami ada peningkatan akupansi yang signifikan, bahwa mungkin harapan kami kalau bisa rata-ratanya bisa 90% gitu ya. Karena hal ini tidak cuma pelaku usaha yang dinaungi oleh PHRI aja yang merasa senang, tapi saya kira kalau tingkat hunian ini justru meningkat secara signifikan, pemerintah daerah pun senang juga. Karena apa? Pasti bayar pajak banyak itu. Pendapatan PAD-nya naik juga gitu. Jadi harapan kami mudah-mudahan ke depan di pergantian tahun 2021 ke 2022 ini, harapan kami 2022 nanti tidak usah pakai masker lah, kita salaman sudah biasa aja begitu. Ya mudah-mudahan segera berlalu dan berakhir, kita ambil hikmah dari semua kejadian yang terjadi ini, toh semuanya ini dirasakan oleh lapisan masyarakat dan bangsa yang ada di wilayah bumi ini. Saya kira itu.
Terima kasih Pak Zainal, Pak Teguh. Bagaimana harapannya untuk tingkat hunian di masa Nataru tahun ini? Jadi kalau harapan kami memang sama dengan Pak Zainal mungkin, bahwa hunian okupansi di Nataru tahun ini di 2021 itu naiknya banyak lah. Karena apa? Kita sudah puasa terlalu lama ya, paling tidak itu pun belum mengembalikan yang lama-lama, ini teman-teman sudah pada hilang semua ini. Jadi ini yang mungkin harapan kami tahun depan bisa ya COVID ini hilang lah. Pandemi, tidak ada pandemi lagi yang melanda di ini, bukan hanya Indonesia kan, hampir seluruh dunia begitu masalahnya. Jadi ini yang harusnya sama, semua satu naik semua naik. Karena apa? Sama dengan Pak Zainal, bukan hanya kami yang menikmati, pemerintah juga menikmati, UMKM pun juga menikmati, karena tempat oleh-oleh pasti rame. Kalau hotel rame, pengunjung rame, ya ini yang semua dapat ya, mulai rumah makan, depot, mungkin tempat oleh-oleh pasti rame. Itu harapan kami. Semua akan kena dampaknya. Betul, gitu. dampak positif. Pak Hadi, target hunian harapannya seperti apa di masa Nataru tahun ini, Pak? Sebagai pelaku usaha, tentunya kalau target hunian ya setinggi itu. Iya. Oh, 1000% kalau bisa. Kalau bisa 200%. Pastilah harapan dari teman-teman semua, para anggota juga, semua pengusaha lah, nggak cuma Kota Dar es Salaam ya. Pasti sebaik mungkin lah, sebaik mungkin. Nah, tentunya kita juga berharap ke depan itu juga, walaupun ada sisa berapa hari lagi ya, itu ada banyak kelonggaran-kelonggaran lagi. Tapi tentunya dengan memperhatikan angka penekanan dari penyebaran COVID-19. Semakin banyak kelonggaran, otomatis usaha atau ekonomi akan berjalan dengan lebih baik, lebih lancar. Sekali lagi, tapi harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang baik, kesadaran dan niat baik dari kita semua, baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Ini semoga Omikron tidak bermutasi lagi sampai ke sini gitu ya. Sudah cukup sampai di situ saja gitu. Harapannya sama, tadi saya sepakat kalau keadaan membaik tentu semua ini kena imbasnya, pengusaha, ya pemerintah ya Pak Zainal ya, dan masyarakat di sekitar juga pasti terkena dampaknya gitu. UMKM tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Teguh. Terima kasih Pak Zainal Muntakin sudah hadir di studio NTV. Pak Teguh Suprayitno, terima kasih dari Ketua PHRI Jember nih. Kemudian Pak Taufik Hadi Suryanto, Ketua PHRI Situbondo, terima kasih sudah hadir, sudah ngobrol soal kesiapan PHRI dalam masa Nataru. Sehat-sehat Pak, semoga aktivitasnya lancar. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat selalu, kita berjumpa lagi di Dialog Nasional episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.